Ijazah palsu Jokowi telah berkembang dari masalah kejanggalan pada format ijazah dan skripsinya, kini meluas pada penyelusuran jejak Jokowi sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dari penelusuran netizen, Jokowi diyakini tidak pernah kuliah di UGM, meskipun pihak rektorat menunjukkan beberapa foto yang disebut sebagai Jokowi di masa lalu. Kecurigaan makin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Salah satu foto yang beredar tentang Jokowi bergelar Dr. Andes adalah momen ketika Jokowi menjabat wali kota Solo berkunjung ke PT Stritek di Sukoharjo pada tahun 2006. Dalam foto itu tampak Jokowi mengenakan jas dan dasi sedang mendengar penjelasan dari pihak Stritek. Di caption fotonya disebutkan, kunjungan wali kota Solo ke PT Stritek Sukoharjo Bapak Dr. Andes Joko Widodo, Sukoharjo 20 September 2006. Gelar Dr. Andes Jokowi ini tidak hanya diketahui dari dokumen atau foto-foto lama, tetapi juga kesaksian orang-orang yang pernah berhubungan dengannya ketika dia berkampanye di pemilihan wali kota Solo tahun 2005 dan saat ia menjabat sebagai wali kota hingga tahun 2012. Bulan Juli 2011, saat membuka acara Kongres Pengusaha Muslim Indonesia di Solo, Jokowi masih bergelar Dr. Andes. Edi Cahyanto, panitia acara tersebut mengungkapkan, gelar Dr. Andes Jokowi itu tertulis dalam surat permohonan audiensi panitia dan backdrop pada saat pembukaan acara. Saya ingat betul, gelar Dr. Andes Jokowi itu karena ada surat yang kita tujukan untuk wali kota. Juga tercantum di flyer dan backdrop pada acara pembukaannya, ujar Edi Cahyanto pada Senin 21 April 2025. Fakta ini membuat beberapa pihak heran, bagaimana gelar Dr. Andes berubah menjadi insinyur dalam hitungan bulan. Saya terkaget-kaget dan bengong, kata Profesor Ikrar Nusa Bakti, pengamat senior politik LIPI, mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui perubahan gelar Jokowi itu. Ikrar mengaku dirinya diberitahu oleh seorang anggota tim TPUA bahwa Jokowi bergelar Dr. Andes saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Ini bikin geleng-geleng kepala. Kok bisa gelar berubah? Ini nggak logis dan perlu dijelaskan. Jadi, yang benar itu Dr. Andes waktu di Solo atau insinyur waktu di Jakarta? Ujar pengamat politik dan militer Selamat Ginting di channel Forum Keadilan TV pada Selasa 15 April 2025. Di tengah politik tentang status Jokowi pernah kuliah atau tidak di Fakultas Kehutanan UGM, tiba-tiba muncul lagi daftar nama peserta yang lolos Sipenmaru atau seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 atau tahun yang disebut Jokowi sebagai tahun pertama dia kuliah di UGM. Dari 68 nama mahasiswa yang ada dalam daftar itu tidak ada nama Joko Widodo. Dan bila daftar nama yang beredar itu benar, maka dipastikan Jokowi tidak pernah kuliah di fakultas tersebut. Sobat The Press, sebenarnya penyelidikan komprehensif tentang sejarah pendidikan Jokowi ini sudah diungkap oleh Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover itu. Menurut Bambang Tri, Jokowi tidak pernah kuliah karena tidak memiliki ijazah SMA. Mana mungkin bisa kuliah? Ijazah SMA saja nggak punya, kata Bambang Tri di podcast Realita TV 12 Oktober 2022 lalu. Disinggung tentang gelar Jokowi, Bambang Tri menyebut itu tindakan semau-maunya Jokowi saja. Mau mengaku memiliki gelar apa? Namun faktanya, menurut Bambang Tri, ijazah SMA yang diakui sebagai milik Jokowi itu adalah milik seorang yang bernama Joko Wahyudi. Dan bila gugatan Bambang Tri tentang kepalsuan ijazah SMA Jokowi itu terbukti benar, maka dengan sendirinya ijazah S1 Jokowi itu bodong alias palsu. Dalam gugatannya, Bambang Tri tidak menyebut UGM sebagai pihak tergugat. Makanya dia heran, mengapa UGM ikut menjeburkan diri dalam polemik ijazah palsu Jokowi, padahal tidak pernah disinggung dalam gugatannya ke pengadilan. Legan golek momongan. UGM ini cari kerjaan aja, kata Bambang Tri menyebut UGM yang ikut membela Jokowi. Dan sekarang publik sudah terlanjur tahu jika ijazah Jokowi itu bermasalah. Publik pun menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya itu asli yang diperoleh secara legal melalui proses pendidikan di perguruan tinggi. UGM pun ikut terseret dan tersudut karena menegaskan keaslian ijazah S1 Jokowi. Padahal menurut Bambang Tri, Jokowi tak mungkin punya ijazah S1 karena Jokowi tidak pernah kuliah. Pertanyaannya, bagaimana Jokowi mendapatkan ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM jika ternyata tidak pernah kuliah? Pertanyaan inilah yang membuat masalah ijazah Jokowi ini menjadi rumit dan pelik. Sebab ini menyangkut reputasi pihak-pihak yang diduga ikut serta dalam penerbitan ijazah itu. Maka saya di channel ini, mari kita melihat bagaimana tanggapan-tanggapan netizen mengenai masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Palsu tetap palsu, tangkap aja Rektor UGM dan jajarannya. Jangan kalah dengan segelintir orang di UGM. Mintakan pertanggungjawaban, seret adili Ova Emilia CS. Salam kebenaran, kejujuran rakyat Indonesia. Tangkap dan adili Ova Emilia, Rektor UGM. Segera adili pihak-pihak yang mendukung kebohongan atau pemalsuan ijazah. Jokowi karena itu awal dari kerusakan bangsa termasuk KPU karena imbasnya sangat terasa sekali kerusakannya. Rektor UGM harus juga diproses hukum. Bagaimana mau sembunyi sementara mata berada di mana rakyat tahu itu. Penipu Jokowi segera seret, jangan lama keburu kabur.
Sekali bohong terus menjadi kebiasaan bohong. Bicaranya saja tidak bisa dipercaya karena sudah bagi-bagi jabatan akhirnya menjadi kuat. Tapi kebusukan tutup rapat-rapat pun akhirnya pasti bakal tercium. Berbelit-belit banyak yang membela kebohongan dan kepalsuan. Rektor UGM, polisi, penegak hukum, dan terus menutup-nutup kepalsuan dan kebohongan. Sekolah itu tempat untuk menimba ilmu dan tempat untuk menempa kejujuran dan keadilan bagi peserta didiknya. Bintang tempat untuk mendidik peserta didiknya jadi penipu. Mana suara alumni maupun mahasiswa UGM? Kok enggak ada suaranya? Kampusnya diobok-obok demi melindungi kepentingan politik Jokowi. Dari awal aku sudah tidak percaya keaslian ijazah Jokowi. Mas Awam pun tahu kecuali termo-termo. Tuntut rektornya, Ova terlibat korupsi itu dijadikan senjata Jokowi untuk menyender UGM, khususnya Ova. Kalau rektor CS di penjara, keruntuhan UGM perlahan kasihan namanya dirusak oleh segelintir. Tangkap dan penjara para oknum di UGM, bersihkan mafia-mafia pemungut rupiah. Kasus ijazah ini harus tuntas, jika tidak sangat memalukan bangsa. Presiden terburuk sepanjang sejarah pemimpin kok pembohong, menkla ruwet. Kemaruk pemimpin yang tidak mampu memberikan contoh yang seharusnya dicontohkan kepada seluruh rakyatnya. Rakyat yang jujur sudah tidak percaya dengan rektor UGM yang membela Jokowi tanpa dasar. Apa yang mau ditunjukkan kalau malu karena sulap? Mantap, penjarakan udah menanti yang bermain-main dengan hukum RI. Semua yang terlibat pemalsuan lenyapkan, selesai. Pidana sesiapa yang berkelompok menipu rakyat dan negara yang melecehkan undang-undang. Polisi pun bingung cari ijazah yang asli, yang ada cuman ijazah palsu. Pihak UGM harus mereka buktikan di persidangan. Kalau rakyat jelas tidak bisa menunjukkan SIM asli di pengadilan, langsung divonis tidak punya SIM. Segera tangkap para pembohong di republik ini. Lanjutkan ke pengadilan kalau benar-benar palsu. Ya, pantas saja tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, emang tidak ada. Bukan UGM-nya hancur, tapi para oknum yang ada UGM harus segera diselamatkan dari para oknum. Namanya juga gelar abal-abal, jadi ijazahnya juga palsu. Yang bobrok bukan UGM-nya, tapi rektor dan bawahannya harus dinepalkan juga dan diadili. Percuma ngomongin Jokowi, paling juga cuman bisa apa? Kalau memang Jokowi memalsukan ijazah, kenapa nggak bisa tangkap? Jelas palsu, tetapi tenangnya dalam membela sampai mulutnya sampai nyonyor berbusa-busa. Apa susahnya merubah gelar, aturan pun bisa diubah. Hidup secara benar dan jujur supaya berkah untuk semua. Sampai kapan dibikin gaduh, nggak selesai, jangan hanya dagelan. Waktu selalu berjalan, namun sampai sekarang belum juga tuntas. Sebenarnya mudah, tinggal perlihatkan ijazahnya selesai. Siapapun orangnya yang terlihat kasus pemalsuan ijazah wajib ditangkap. Apalagi yang meminta ataupun memiliki ijazah palsu harus diadili. Saya itu tidak percaya sama sekali Jokowi punya ijazah insinyur. Kalau memang benar alumni UGM nggak mungkin jadi polemik seperti ini, seperti Rektor Ova Emilia dengan lantang menyampaikannya. Ingat, nanti akibatnya akan jadi sejarah buruk di negara ini. Rakyat sangat marah kepada Rektor UGM dengan melindungi Jokowi, mau korbankan UGM memalukan. Persoalan Jokowi mustahil dibuktikan kepalsuannya jika rantai makanan dalam ringkanan termol tidak diputus oleh Presiden Prabowo, dan jika terbukti bahwa ijazah Jokowi palsu, maka seluruh aset finansial kekayaan yang didapat selama menjabat sebagai wali kota, gubernur, dan presiden harus disita guna pertanggungjawaban penyalahgunaan jabatan. Jokowi, penjabat pemerintah, para termol, hakim, jaksa, saksi-saksi yang turut memperkuat kubu Jokowi harus diadili dan diberikan hukuman seberat-beratnya karena telah membohongi, menzolimi, dan menciptakan teror kepada ERT dan seluruh rakyat Indonesia. Manusia zalim tidak akan lama, biarkan nasi sudah jadi bubur, biar tanggung jawab sendiri kebohongan kepada rakyat Indonesia. Banyak ijazah buatan bodong. UGM minta maaf, terus bebas dari hukum karena sudah ikut melindungi ijazahnya asli. Semua termo juga pengacara-pengacara yang ngotot ngeyel juga ikut menutupi. Personil UGM yang melayani nafsu bejat Jokowi segera mendapat karmanya. Coba ditelisik dengan niat, keberanian, ketulusan, kejujuran, kewarasan, khususnya penjabat yang terkait Kodia Solo. Dimulai kegiatan pelantikan serah terima jabatan semua. Indonesia hanya dihebohkan dengan dua orang ini. Kalau negara nasib rakyat tangkap adili Jokowi dan Ova.
Rektor UGM sudah berbohong, periksa dan adili orang yang membantu Jokowi kasus penipuan ijazah palsu. Saya tinggal di Lampung, tapi saya juga dengar TV nasional Jokowi lagi menjabat wali kota Solo. Rektor UGM, Ibu Ova Emilia harus bertanggung jawab. Kebohongannya selama ini membuat gaduh di masyarakat umum. Angel-angel gara-gara fotokopi ijazahnya banyak masyarakat yang bilang tidak usah sekolah karena sekelas presiden tidak punya ijazah, kata orang desa. Negara dirusak segelintir manusia, jangan kalah dengan Jokowi, segera tuntaskan melalui hukum yang netral. Kita kuliah di universitas yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran saja. Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya karena strateginya untuk mencari aman untuk dirinya dari berbagai masalah. Proses hukum, kalau masalah ini tidak selesai lambat laun, akan berpengaruh kepada semua sektor. Harusnya hukum rasional dalam menetapkan tersangkanya, karena sudah jelas Jokowi lah biang dari segala masalah. Mantap. Bagaimana mahasiswa UGM semangat untuk membela kebenaran, turunkan rektor UGM. Adili Jokowi jelas nggak punya ijazah. Makhluk satu ini yang namanya Mulyono Jokowi atau apalah namanya adalah salah satu contoh makhluk jadi-jadian. Lagu Mengapa Tiada Maaf Bagimu salah berat di Solo gelar dan Jakarta gelar. Setelah terbukti ijazah palsu harus diseret ke muka hukum. Tunjukkan saja kalau ada ijazah yang asli atau sah yang didapatkan. Tunjukkan kepada publik, selesai. Mudahkan urusannya, publik tidak bertanya-tanya lagi. Malah rasa bangga di hati pasti ada kalau tidak dapat memperlihatkan ijazah asli kepada publik. Kok ribet benar juga. Ini harus alumni UGM harus tuntut yang memberi ijazah kepada Jokowi, karena ini jadi UGM tidak ada harganya. Hanya segelintir orang yang terima uang dari Jokowi. Tuntut oknum UGM sampai di penjara dan masalah bisa jelas dan selesai. Tuntaskan kasus ijazah palsu, penjarakan seumur hidup di Nusa Kambangan. Rakyat berharap untuk skandal ini jangan ditutupi lagi seperti yang sudah-sudah agar skandal tidak terulang lagi. Berujunglah membela kebenaran, membela jalur hukum. Banyak para ilmuwan sumbangkan ilmu pengetahuan yang berwarna dan yang berwawasan luas. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.